Shalom saudara-saudaraku sekalian. Kembali oleh kebaikan kemurahan Tuhan kita ada dengan keadaan kita. Mari siapkan hidup kita dalam ibadah pagi hari ini. Haleluya. Saya harap sidang Tuhan semua tertib beribadah ya. Dari awal hingga pada akhirnya. Supaya berkat Tuhan senantiasa kita boleh terima. Haleluya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Siapakah aku ini Tuhan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Mari saudara kita mau berdoa untuk masuk dalam firman. Kembali kami mengucap syukur, terima kasih atas kasih karunia Tuhan. Dimanapun kami semua berada, haleluya, kami mempersiapkan diri kami dengan baik untuk mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Firman yang sangat kami rindukan untuk kami boleh mendengar. Kiranya Tuhan memberi kami hikmat dan pengertian. Supaya firman yang kami dengar, kami boleh mengerti Tuhan. Dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan seluruh sidang Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada saat ini. Siapkan hati hidup kami semua supaya firman-Mu boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Hamba hanya berdoa Tuhan mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, tanpa kita membuang waktu, Anda siapkan Alkitab Anda, ya, perhatikan firman ini dari awal hingga akhir, supaya kita boleh mendapat kemurahan Tuhan untuk mengerti apa yang Tuhan rancangkan atas kehidupan kita ke depan menghadapi kondisi dunia sekarang ini. Mari kita buka Alkitab kita semua dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dalam tabernakel ini terkait dengan peti perjanjian. Haleluya. Nyanyian siara.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat 5. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ayat 6. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Haleluya. Ayat 8. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara, pada ayat 5 di sana dikatakan Tuhanlah penjagamu atau Tuhanlah penunggumu. Tuhanlah naunganmu atau Tuhanlah perlindunganmu di sebelah tangan kanannya. Di sebelah tangan kananmu. Haleluya. Pada ayat 7 dalam salinan lain ya. Salinan lama dikatakan, maka Tuhan akan memeliharakan dikau daripada segala jahat. Ia pun akan memeliharakan jiwamu. Dikatakan Tuhan penjaga Israel. Ya, dalam temanya Tuhan penjaga Israel. Siapa Israel yang dimaksudkan di sini? Siapa Israel ini? Haleluya. Yang dimasukkan Israel di sini adalah yang pertama, umat pilihan Allah. Nah, umat pilihan Allah. Itu dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat 6. Ya, umat pilihan Allah. Di sana dikatakan, karena kamulah satu bangsa yang suci, kudus bagi Tuhan Allahmu. Dan telah dipilih Tuhan Allahmu akan kamu daripada segala bangsa yang di atas bumi, supaya kamu menjadi baginya bangsa miliknya. Haleluya. Jadi Israel ini sudah Tuhan pilih. Haleluya. Banyak bangsa-bangsa yang di atas muka bumi ini. Suku bangsa, kaum bangsa. Tapi Israel Tuhan pilih, haleluya, untuk menjadi baginya bangsa miliknya sendiri. Itu gambaran kita sekarang, gereja Tuhan, umat Tuhan yang hidup akhir zaman sekarang ini dari suku bangsa kafir. Umat pilihan Allah, haleluya. Yang kedua dikatakan Israel menjadi milik kesayangannya. Haleluya. Israel menjadi milik kesayangannya Tuhan. Itu dalam Mazmur 135 ayat 4. Ya. Ayat 4. Sebab Tuhan telah sudah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Nah, di sini kita melihat kalau kita menjadi umat Tuhan, kita mempunyai jaminan sesuai dengan firman yang luar biasa. Ya, kita menjadi umat pilihannya. Yang kedua dikatakan kita menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Indah sekali. Ya, apa yang
Tuhan nyatakan ini kepada kita. Haleluya. Jadi Tuhan sendiri yang menjaga hidup umat Allah sekarang, gerejanya. Tuhan sendiri yang membela umatnya. Tuhan sendiri yang melindungi. Dan Tuhan sendiri yang memelihara. Siapa? Umat pilihannya sendiri. Umat milik kesayangannya sendiri. Jadi kalau kita sudah dipanggil, kita sudah menjadi milik kepunyaannya. Milik kesayangannya sendiri. Itulah kita semua. Umat Allah dari suku bangsa kafir yang hidup sekarang ini. Haleluya. Saudara, mari kita harus mengerti betapa hidup kita ini sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Haleluya. Hidup kita ini adalah hidup di mana kita sudah dipanggil, kita sudah dipilih. Untuk satu saat kita boleh tetap setia masuk rencananya, menjadi mempelai anak domba Allah selama-lamanya. Luar biasa janji firman kepada kita. Kalau kita mau pikir, siapakah manusia kita ini? Bangsa kafir, dari tanah liat, abu debu. Banyak kali kita tidak melakukan apa yang berkenan kepada Dia. Tapi firman-Nya berkata, kita adalah milik kepunyaannya sendiri. Haleluya. Saudara, mari. Rasul Paulus sendiri menulis dalam suratan Efesus pasal yang pertama ayat 4. Ya. Anda buka Alkitab. Suratan Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Rasul Paulus menulis, sebab di dalam Dia Allah telah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan sudah memilih kita menjadi umat pilihannya, milik kesayangannya sendiri. Sebelum dunia Dia ciptakan. Di sini kita melihat betapa luar biasanya kejadian kita ini. Ya, semua belum ada, tapi Tuhan sudah punya rancangan yang luar biasa. Nah, untuk apa? Dia memilih kita supaya satu, kita kudus, kita suci. Di dalam tabernakel ini terkait dengan ruang suci, tempat kudus, tempat di mana para imam melayani. Di sana ada 3 alat, meja roti, sajian, pelita emas, dan mezbah dupa dari emas, doa penyembahan. Di sana, ya, yang memilih kita supaya kita hidup suci untuk Dia. Dalam tabisan kita. Yang kedua, supaya kita tidak bercacat di hadapannya. Nah, dalam tabernakel itu tempat maha kudus. Di dalamnya ada peti perjanjian. Haleluya. Tempat maha kudus. Di sana Dia menjadikan kita sempurna. Sebab firman Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Hendaklah engkau sempurna sebab aku sempurna. Ini rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Sebelum kita ada, kita sudah dirancang. Kita sudah ditetapkan sedemikian ini. Haleluya. Nah, dari ayat ini kita melihat betapa besar, betapa ajaib rancangan
Tuhan atas setiap kehidupan kita yang mendengarkan ini firman. Di sini kita belajar untuk memahami rancangan, rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Apapun yang sedang terjadi sekarang ini, atau yang akan terjadi ke depan dengan kondisi dunia sekarang ini. Ya, mungkin kita sedang menghadapi badai di tengah lautan. Mungkin perahu nikah kita, keluarga kita, anak-anak kita menghadapi badai, kita nggak sanggup. Ya. Atau mungkin kita sedang berjalan di tengah-tengah lembah kekelaman. Lembah kekelaman. Gelap gulita di sana. Mungkin kita juga nggak sanggup. Mungkin kita juga hidup ini penuh dengan pergumulan. Haleluya. Atau mungkin kita sedang berada di padang gurun yang kering dan panas. Dari tiga ini, mungkin kita sedang menghadapi salah satunya. Atau kita sedang menghadapi tiga-tiganya. Apa yang bisa kita perbuat? Ya, apa? Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam rancangan ini, ya, kita harus mengerti. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita berseru. Mungkin kita mencari, Tuhan, aku gak sanggup lagi menghadapi keadaan sekarang ini. Kondisi dunia yang serba sukar sulit. Di mana-mana hanya ada maut, kematian. Bagaikan malaikat pencabut nyawa sedang berjalan-jalan di atas muka bumi ini. Saudara, mungkin kita merasa takut, ya. Nah, disinilah Tuhan mengingatkan kita. Ya, ayo. Kita sudah mendengar tadi. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia diciptakan. Apapun yang kita alami sekarang ini. Ingat baik-baik. Kita sedang menjalani rencana atau rancangan Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi sekarang ini. Dan ayo, di sini kita belajar merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Kita menyerahkan semua yang sedang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan. Ini Tuhan, apa yang sedang saya alami sekarang ini. Haleluya. Disinilah kita berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Ya, kita tidak datang kepada manusia, kepada siapapun. Tapi kita datang kepada Dia yang sudah memilih kita sejak awal sebelum dunia dicipta. Dan sekarang Tuhan sedang menggarap kehidupan kita ini. Haleluya. Mari kita semua buka kitab Nabi Yesaya pasal 55. Kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 8, ayat 9 dan ayat 11. Ya, haleluya. Ayat 8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi,
Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Haleluya. Ini rancangan Tuhan. Apa yang dia rancangkan atas kehidupan kita, itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan melakukan sesuai apa yang ia kehendaki atas kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, ayat 11, akan berhasil apa yang Tuhan izinkan itu terjadi. Haleluya. Saudara, apapun yang kita alami sekarang dan hidup kita ini, sudah Tuhan rancangkan sedemikian rupa. Sudah Tuhan tentukan dari awal. Sekarang kita boleh mengalami rancangan Tuhan itu. Haleluya. Seperti apa yang dia katakan, tingginya jalan Tuhan daripada jalan kita. Sudah Tuhan rancangkan jauh sebelum dunia ini dibentuk. Sekarang kita hanya tinggal menjalaninya saja. Ayo, kita menjalani apa yang Tuhan izinkan. Kalau Tuhan izinkan kita mengalami masa pandemi sekarang ini, ayo, jangan takut, jangan khawatir. Bawakan dirimu, larikan dirimu di bawah kaki Tuhan. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan, memandang dia. Di sana kita belajar menyerahkan semua apa yang kita alami ini. Haleluya. Supaya rancangan Tuhan yang sedang dikerjakannya akan membuahkan hasil yang nyata. Dan Tuhan memberikan kita kemenangan dan kemenangan. Haleluya. Mari kita akan melihat ayat terakhir ya. Dalam Mazmur 119 ayat 73. Ya. Mazmur 119 ayat 73. Daud menulis, tanganmu sudah menjadikan aku. Kita sudah dijadikan oleh tangan Tuhan. Dan membentuk aku. Nah, Tuhan menjadikan kita dan tangan yang sama membentuk kita. Sesuai dengan rancangan Tuhan. Dia bentuk. Tidak menurut maunya kita lagi. Berilah aku pengertian. Supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Firmanmu. Nah, di sini kita melihat, ayo, dia yang menjadikan kita. Dia yang memilih kita. Menjadi milik kepunyaannya. Dia membentuk kita. Karena kita milik kepunyaannya. Milik kesayangan pribadinya. Ia tangannya sebagai penjuna membentuk kita. Supaya apa yang dia kerjakan sungguh untuk kemuliaan dia. Untuk kemuliaan namanya. Supaya hidup kita hidup untuk menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Sungguh apa yang dia rancangkan itu begitu nyata. Haleluya. Mari saudara. Kita nyanyikan sebuah lagu. Mengapa kau memilihku? Mengapa kau memiliki untuk menjadi milikmu? Sedangkan kau tahu saja. Mengapa kau memilihku
untuk menjadi milik-Mu. Sedangkan Kau tahu salahku. Bagaimana mungkin Kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku hidup nurut teladan-Mu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagi-Mu, berjalan serta-Mu tiap hari. Saudara, mari kita mau berdoa. Mengapa Engkau memilih kami, Tuhan? Engkau tahu keadaan kami. Belum sepadan, belum sesuai dengan rancangan firman yang sering kami dengar ini. Kami menyadari keadaan kami. Kiranya Tuhan senantiasa berkemurahan buat kami. Hati kami rindu untuk Engkau bentuk sesuai dengan rancangan-Mu. Supaya hidup ini, hidup yang berkenan kepada Engkau. Supaya hidup ini, hidup senantiasa ada di hadirat-Mu senantiasa. Ampunilah segala kekurangan kesalahan kami. Nyatakan terus firman. Ubahkan terus keadaan kami. Supaya hidup ini sungguh adalah milik kepunyaan-Mu sendiri. Yang sudah Engkau pilih sebelum dunia Engkau bentuk. Terima kasih untuk firman-Mu. Meteraikan dalam hidup kami. Hamba hanya berdoa. Siapapun yang mendengar ini firman, Roh Kudus mengurapinya. Roh Kudus yang memberikan hikmat untuk mengerti. Supaya semua kami boleh menikmati apa yang Engkau kerjakan. Terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semua seluruh sidang Tuhan. Dimanapun berada. Di kota Pontianak, di luar kota Pontianak. Dimanapun. Engkau sendiri menyertai, memelihara, melindungi, memberkati mereka semuanya. Nikah, buah nikah, keluarga, usaha, pekerjaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji syukur, hormat hanya bagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, bagi Anda yang mau memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan, ya, juga mungkin Anda mau mengembalikan milik Tuhan 1/10, Anda bisa kirim ke nomor rekeningnya, ada tercatat di kolom deskripsi di bawah. Haleluya. Anda perhatikan di sana, ya. Nah, kiranya apa yang kita kerjakan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semuanya.
Amin.